Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih seputar ancaman dosa dampak dari pelaku riba di 5 fase. Kita telah bahas 3 fase, yaitu ada ancaman pelaku riba di fase kehidupan. Kemudian yang kedua di fase alam kubur. Kemudian yang ketiga di fase ketika dibangkitkan dari kubur. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya beserta dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Kemudian yang akan kita bahas yang keempat, dampak pelaku riba ini di fase padang mahsyar, hari ketika seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur kemudian dikumpulkan di suatu padang mahsyar. Nanti yang kelima ada fase setelah mahsyar, ada juga nanti hukuman pelaku riba setelah melalui proses di padang mahsyar. Mungkin kita akan mengulang secara ringkas. Fase kehidupan pelaku riba ketika di dunia maka Allah akan binasakan pelaku riba ini di dunia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan, membinasakan riba beserta pelakunya, kemudian Allah akan mengembangbiakkan, akan membesarkan sedekah. Keterangan para ulama juga dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila killah. Tidak ada seorang pun yang mencari memperbanyak harta dari hasil riba melainkan endingnya, kesudahannya adalah kembali kepada kemiskinan. Ada sebagian yang memang langsung dibalas Allah di dunia. Pelaku-pelaku riba ini dibuat susah, dibuat jatuh bangkrut, dibuat habis hartanya. Ada secara fisik memang dihancurkan hartanya. Atau ada yang keberkahan dari harta itu yang diangkat oleh Allah. Ini yang banyak. Jadi harta itu sudah tidak memiliki keberkahan. Sudah tidak ada kenikmatan pada harta. Hartanya tidak enak dibawa untuk beribadah. Mungkin kalau untuk buat maksiat, uang riba itu enak dipakai. Tapi kalau untuk ibadah susah. Tak cocok dia, tak matching dia. Dia pengen ibadah tapi pakai uang riba susah. Itu ciri harta yang telah diangkat keberkahannya. Terkait masalah riba, orang-orang Quraisy saja, orang-orang jahiliyah, peradaban yang kalau kita sebut itu anarkis, brutal, unmoral. Ketika Rasul belum dilantik menjadi nabi, belum menjadi rasul. Ini kita bahas orang-orang Quraisy, orang-orang yang dikenal orang-orang jahiliyah. Yang ketika itu kalau mereka tawaf di Ka'bah itu telanjang tawafnya. Tawafnya cuma pakai baju dalam saja, ada yang telanjang tawafnya. Bisa bayangkan, sekarang kalau ke Makkah orang sudah rapi pakai ihram. Di zaman itu tawaf telanjang. Nah, ini peradaban ini kita bahas nih, jahiliyah. Kendati pun mereka jahiliyah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah,
berbuat sesuka hati di Mekah sana, tapi kalau masalah riba mereka anti. Masalah riba mereka tahu itu haram. Mungkin kita semua pernah belajar di sejarah. Ada tragedi renovasi Ka'bah. Mungkin yang terkenal kisahnya nanti setelah Ka'bah direnovasi. Ini tepatnya usia Nabi alaihissalam 25 tahun Hijriah. Dan ini tentunya Rasul belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Rasul itu dilantik usia 40 tahun. Ini kita bahas flashback Rasul usia 25 tahun. Ada tragedi renovasi Ka'bah. Mungkin yang terkenal di sejarah nanti pemimpin suku rebutan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Hampir perang, sampai-sampai nanti Rasul penengahnya. Yang ringkas cerita nanti masing-masing kepala suku pegang nanti dari sorbannya, nanti Hajar Aswad di tengah, nanti Rasulullah yang meletakkannya, karena Rasul Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Mungkin sampai di situ sejarahnya. Kita agak mundur sedikit. Kalau yang saya sebutkan tadi semuanya pernah dengar, hampir semua pernah dengar di pengajian-pengajian. Kita mundur sedikit. Ini proses sebelum Ka'bah direnovasi. Kalau tadi kan setelah direnovasi ya, itu ceritanya. Sekarang mundur sedikit sebelum Ka'bah direnovasi. Ka'bah ini sudah mengalami kehancuran. Baik kena serangan musuh-musuh kaum muslimin, banyak yang benci, banyak yang iri, orang-orang suku di luar Mekah itu iri. Karena Mekah ini begitu kuat magnetnya. Ada kunjungan spiritual ke sini. Banyak orang pergi berhaji, banyak yang iri. Otomatis kalau pergi berhaji jadi sentral, dikunjungi, otomatis per kapita ekonomi itu bagus. Sampai-sampai di Yaman. Itu dahulunya sampai-sampai di Yaman. Nanti Abraha yang pemimpin pasukan bergajah itu membuat gereja Al-Qulais, dibuat mirip seperti Ka'bah. Bahkan desainnya lebih bagus, bahkan dari batu-batu mulia, emas, berlian itu disusun di sana. Pengennya orang jangan lagi haji ke Mekah, sesekali kayak ke Yaman. Kenapa? Kalau dikunjungi berbagai negara tentu ekonomi bagus. Banyak yang iri. Intinya Ka'bah sering kena serang. Sehingga ada pelapukan, ada hancur. Belum lagi kena hujan, panas, kena banjir. Ka'bah kondisinya sudah memprihatinkan. Tepatnya usia Rasul 25 tahun. Maka pemimpin Quraisy itu sepakat ingin merenovasi Ka'bah. Biar dihancurin, biar dibagusin. Tapi Pak, satu pun tidak ada yang berani bongkar pondasi. Kenapa tidak ada yang bongkar pondasi? Jangankan bongkar pondasi, 25 tahun yang lalu Abraha membawa 10.000 pasukan dan gajah besar-besar. Jangankan membongkar pondasi Ka'bah, mendekat Ka'bah saja binasa. Apalagi ingin membongkar pondasi Ka'bah. Tidak ada satupun yang berani dari kalangan Quraisy. Sakral. Akhirnya ada salah seorang yang berani maju, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia berani maju untuk bongkar pondasi Ka'bah dan dia pesan, ini kalau saya mati tolong jaga keluarga. Karena dia memberanikan diri ingin bongkar Ka'bah. Alhamdulillah karena niat baik membongkar untuk renovasi, itu dibongkar aman. Setelah Ka'bah dibongkar, maka mereka akan mulai bangun open donasi. Tidak sekarang saja open donasi ya. Ini Quraisy pun sudah open donasi. Open donasi renovasi Ka'bah, masya Allah. Tapi salah seorang pemimpin Quraisy, ini tercatat di kitab Ibnu Katsir, kitab sejarah Ibnu Katsir. Salah seorang pemimpin Quraisy masih satu suku dengan yang bongkar pondasi, Abu Wahab ibn Amir al-Makhzumi, dia berpesan, perhatikan pesannya. Ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bunyanina min kasbikum illa tayyiban, la yadkhulu fiha mahru baghin, wala bai'ur riba, wala mazlamatu ahadin minan nas. Wahai penduduk Quraisy, wahai sekalian Quraisy, jangan pernah kalian masukkan pencarian kalian untuk membangun Ka'bah ini kecuali yang halal saja. Kecuali yang halal saja. Ini bangun tempat ibadah, kecuali yang halal saja. Jangan sampai kalian masukkan untuk membangun Ka'bah ini uang hasil pelacuran. Karena di antara bisnis sampingan zaman dahulu Pak, dibeli budak-budak perempuan kemudian disewakan jasanya. Uang sewa jasa itu dipegang tuannya, itu namanya mahru baghin, uang pelacuran. Jangan sampai didonasikan uang pelacuran, dan jangan sampai didonasikan uang riba. Dan jangan sampai didonasikan uang-uang kezaliman yang kalian ambil dari manusia.
Jadi uang riba itu tidak boleh masuk untuk renovasi Ka'bah. Alhasil, kita tahu orang Quraisy itu kaya-kaya. Banyak yang kaya-kaya sekali. Tapi untuk renovasi Ka'bah, Wak, cuma batu petak seperti itu, bentuknya dari batu disusun, itu karena khusus atau hanya uang yang halal saja, itu sampai minus, tidak selesai pembangunan Ka'bah karena dari uang halal. Mungkin kalau open donasinya dari semua pemasukan, mungkin mewah Ka'bah itu, Pak, sangat-sangat mewah, mampu mereka. Tapi karena khusus dari uang halal, banyak nanti diam, tidak boleh masuk uang riba untuk bangun Ka'bah. Ini orang Quraisy. Baru nanti sejarahnya selesai direnovasi Ka'bah tadi dan tidak selesai semuanya karena kekurangan dana. Baru nanti terakhir baru Rasul meletakkan batu Hajar Aswad tadi. Inilah sejarahnya kalau mau tahu. Jadi uang riba itu tidak ada keberkahan, tidak cocok dengan ibadah, tidak bisa dipakai ibadah. Ini di era Quraisy. Kalau kita kasih tahunnya kurang lebih tahun 500-an Masehi. Kita mundur sebelum tahun Masehi. Ada tokoh yang mendunia, namanya Aristoteles, tokoh filsafat dunia. Gurunya namanya Plato, muridnya Alexander Great. Ini raja yang agung ya, Alexander Great. Nah, ini kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi, SM. Baik Plato maupun Aristoteles. Aristoteles ini secara ringkas biografinya, dia adalah bapak ilmu pengetahuan, bapak logika, karena banyak turun ilmu pengetahuan itu dari dia. Aristoteles dan gurunya Plato itu sangat-sangat mengecam praktek riba. Silahkan baca Google, silahkan cari jurnal-jurnal resmi, silahkan baca berita-berita resmi. Plato dan Aristoteles ini orang kafir, kita bahas ini, sangat-sangat membenci dan menentang praktek riba ini. Ini praktek yang zalim. Ini praktek yang tidak manusiawi. Orang Quraisy belum Islam anti juga riba. Ini kalau untuk yang baik-baik riba tidak boleh masuk. Tapi uang riba ini untuk maksiat, ini cincai saja dia. Tapi kalau untuk ketaatan susah. Ini makna yamhaqullahu riba. Allah pasti binasakan riba, baik secara zatnya binasa atau keberkahannya yang binasa. Kalau keberkahannya binasa, mungkin secara zat hartanya banyak, tapi keberkahannya tidak enak dibawa ibadah, tidak terasa habisnya, atau uang itu gampang sengketa, uang itu tidak memberikan ketenangan sama sekali, bahkan memberikan teror dan teror. Ini dampak di dunia daripada riba. Kemudian dampak di kuburan, itu nanti ada yang hadisnya panjang, hadis Sahih Bukhari, yang ada orang berenang di kolam darah, dia hendak menepi terus dilempar, dia hendak menepi dilempar pakai batu. Kemudian dampak ketika dibangkitkan dari kubur itu seperti orang yang sempoyongan. Ini juga Allah Ta'ala berfirman, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan dari kubur melainkan seperti orang yang sempoyongan karena mabuk, karena seperti kerasukan syaitan. Ini karena mereka punya pemahaman zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, karena pemahaman mereka jual beli ini mirip seperti riba. Jadi riba ini yang halal versi mereka, ketika nampak praktik jual beli ini kayak riba ini, seakan-akan riba ini boleh. Karena jual beli mirip riba, maka jual beli pun boleh. Ini benar-benar terbalik pemikiran mereka. Harusnya riba mirip jual beli, ini pun salah. Kalau mereka tidak, jual beli ini mirip riba, dibandingkan jual beli dengan riba, berarti kan riba yang mulia, riba yang lebih bagus versi mereka. Jual beli ini mirip kok dengan riba. Sebagaimana riba ini halal, jual beli ikut halal, karena jual beli mirip riba. Karena pemikiran mereka ini terbalik, begitu menggebu-gebu dan begitu ambisius membela riba, makanya mereka dibangkitkan di kuburan dalam kondisi sempoyongan seperti orang gila, karena mereka memang gila dengan riba dan habis-habisan membela riba, sampai-sampai jual beli ini yang dimiripkan dengan riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.